Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah fi kitabil ilmi, babul ilmi huwal idhatu bil laili. Bab ilmu wal idhatu bil lail, dan memberikan nasihat di malam hari. Nah, bab ini Imam Bukhari bawakan untuk menjelaskan bahwa menyampaikan ilmu di malam hari, apakah itu setelah Isya ataukah sebelum Isya, ini sangat dianjurkan, bahkan disunnahkan. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa dilarang bercakap-cakap atau berbicara setelah Isya, ini dibawa kalau sekiranya percakapan tersebut tidak mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Babu al-ilmi wal idhatu bil lail, yaitu bab menyampaikan ilmu di malam hari. Nanti beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan adanya hal ini. Dan bab ini la mafhuma mukhalafata fi, yaitu tidak ada mafhum mukhalafah padanya. Berarti tidak boleh menyampaikan ilmu di siang hari, enggak. Di malam dan di siang hari itu dianjurkan menyampaikan ilmu. Karena tablighus sunani afdalu min tablighis sihami ila nuhuril aduh. Menyampaikan sunnah-sunnah, menyampaikan ilmu itu lebih utama daripada melempar anak panah atau peluru ke kumpulan musuh. Kenapa? Karena menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu tidak ada yang melakukan kecuali orang yang khiyarun nas, pilihan manusia, dan orang-orang yang memiliki kecerdasan. Beda halnya dengan berperang atau berjihad, itu bisa dilakukan oleh orang yang jahil maupun orang yang alim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Sadaqah ibnul Fadli, kunyanya adalah Abul Fadli al-Marwazi. Akhbarana Ibnu Uyainah Sufyan Ibnu Uyainah an Ma'mar Ma'mar Ibnu Rashid an Zuhri namanya adalah Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri an Hindin ini kalau didomakan jadinya Hindun, kalau difathahkan jadinya Hindan. Kita mungkin terdengar Hindun itu nama perempuan kan ya, tapi ini adalah laki-laki. Hindun namanya adalah Nabash, ya. Nabash. Dia merupakan Robibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Robib itu adalah anak tiri bawaan Khadijah. Jadi Khadijah adalah janda yang cantik, memiliki anak. Nah, salah satunya anaknya adalah Hindun ini. Nah, kalau mau cari janda yang cantik, kaya, nasabnya baik. Nah, gitu Pak Iman. Nah, Pak Toha gitu juga ya. Jadi nggak susah-susah lagi cari biaya, cari uang untuk membiayainya. Nah, jadi dia adalah Ibnu Hindun Ibnu Khadijah, anak tiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia seorang sahabat juga. Meriwayatkan dari sahabat yang lain namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini namanya juga Hindun, tapi dia Hindun bintu Abi Umayyah ibnul Mughirah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada tahun 4 Hijriah. Takala suaminya meninggal dunia, namanya Abu Salamah. Wa Amrun bin Dinar wa Yahya ibnu Sa'id an Zuhri an Hindin an Ummi an Zuhri an Hindin an Ummi Salamah. Berarti Imam Bukhari membawakan hadis ini dari 3 jalur. Dari 3 jalur, dan midarnya atau porosnya hanya satu, yaitu Zuhri. Jadi Zuhri di sini memiliki 3 murid yang menyampaikan hadis ini. Yang pertama adalah Ma'mar, yang kedua Amr bin Dinar, yang ketiga Yahya ibnu Sa'id. Nah, kemudian nanti dari 3 murid ini menyampaikan kepada 1 murid yang bernama Sufyan ibnu Uyainah. Paham? Jadi dari Zuhri turun ke bawah ke muridnya, ada 3 murid. Dari 3 murid tersebut turun ke satu murid namanya Sufyan ibnu Uyainah. Nah, hadisnya adalah qalat ai Ummu Salamah berkata, karena dia adalah istrinya, istaiqadhan nabiyyu dzata lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada suatu malam. Tidak dijelaskan malam apa ini, harinya apa, enggak jelas. Faqala, lalu dia berkata, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika terbangun di malam hari itu berzikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan sholat malam. Nah, Ummu Salamah meriwayatkan hal ini karena pas gilirannya Rasulullah bermalam di kamarnya dia, hujurat Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah berkata, ma unzilal lailata minal fitan. Apa yang diturunkan pada malam ini dari fitnah. Jadi fitnah itu turun setiap malam. Hanya saja fitnah ini memiliki makna yang banyak. Fitnah terkadang maknanya adalah asyirku, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di sini maksudnya adalah syirik, bukan fitnah kamu fitnah saya ya, bukan itu maksudnya, yaitu menceritakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Paham? Terkadang pula fitnah maknanya adalah ujian. Fitnatu ummati al-mal, yaitu ujian umatku ini adalah harta. Terkadang juga fitnah maknanya adalah as-su'alul malakain, yaitu pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Terkadang juga fitnah maksudnya adalah gangguan atau cobaan dari istri, fitnatun nisa. Adarrumi alar rijal. Ujian atau fitnahnya wanita itu lebih bahaya bagi laki-laki. Nah, wa ma'adha futiha minal khazain. Nah, di samping Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah, ujian dan makna-makna yang lainnya, di sana Allah juga membukakan khazain. Khazain ini maksudnya adalah rahmah, kasih sayangnya. Tak kala seseorang mungkin teruji dengan dia melakukan kemaksiatan, teruji dengan musibah mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya itu bahagia, tidak menginginkan hambanya itu sengsara, menginginkan hambanya itu mendapatkan hidayah. Nah, tidak hanya berat sebelah, tapi ada juga pengimbangnya yang lain,
yaitu apa? Khozain rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aikidu sahabi sawahibati al-hujari. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Salamah untuk membangunkan pemilik-pemilik kamar. Sawahib ini adalah jamak dari sahibatun. Nah, di sini sudah dia jamak taksir, dijamak muannaskan lagi. Nah, kita tahu istri Rasulullah itu ada berapa? Ada 9 ya. Ada 9. Dan setiap istri itu memiliki kamar yang dia tidur di dalamnya. Seukur selebarnya 1,5 meter lebih. Kecil. Ya, di mana diceritakan tatkala Rasulullah salat malam, ya salat di kamar Aisyah, itu tatkala dia sujud menyentuh kaki Aisyah. Tatkala Rasulullah sujud, saya tarik kaki saya, kata Aisyah. Tatkala dia naik lagi, bangun lagi, saya julurkan lagi kaki saya. Ini menunjukkan apa? Sangat sempit hujuratun Nabi, kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak langsung dibangun 9-9-nya, tapi dibangun begitu ada istri lagi yang dinikahi, baru dia bangunkan kamar-kamar di samping Masjid Nabawi. Nah, kemudian Ummu Salamah membangunkan istri-istri Rasulullah atau sahibatu al-hujrah. Apa tujuannya dibangunkan? Tujuannya untuk salat malam. Kemudian setelah mereka dibangunkan, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu. Apa ilmu yang disampaikan? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Ini merupakan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Sehingga para pensyarah hadis berbeda-beda menafsirkan hadis ini. Apa maksudnya? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Banyak orang, banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang kelak di akhirat. Karena kasiyah di sini adalah isim fa'il muannas. Karena yang dibangunkan adalah perempuan. Seandainya laki-laki kasin, laki-laki arin, ariyatun jadinya arin. Tapi di sini meliputi laki-laki maupun perempuan. Betapa banyak laki-laki yang dia berpakaian tapi kelihatannya seperti telanjang. Pakaiannya sangat transparan gitu. Apalagi yang ada di pantai-pantai Bali sana atau Senggigi, Lombok. Dia mereka berpakaian seperti telanjang, nampak. Dan ini banyak, bukan kaum perempuan saja yang seperti ini. Banyak juga kaum lelaki yang seperti ini. Buktinya apa? Bapak-bapak kalau lihat gois pagi Ahad gitu atau Minggu atau Sabtu, banyak laki-laki yang lagi gois sepeda gitu. Mereka pakaiannya sangat ketat. Ya, pakaiannya Masya Allah, seakan-akan biduni malabis, tanpa pakaian. Nah, ini masuk dalam hadis ini, rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Nah, ini salah satu maknanya, yaitu dia berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Sekarang timbul pertanyaan, bukankah kita semua nanti di akhirat dalam keadaan telanjang? Ya kan? Dalam keadaan telanjang. Dibangkitkan dari kuburan, tidak memakai sehelai pakaian kain kafan kita tertinggal di kubur, tidak kita bawa. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang muncul pocong dari kuburan atau sendal bolong gitu. Enggak, mereka bangkit dari kuburan dalam keadaan telanjang, tidak memakai sendal,
dan tidak dikhitan. Apakah kita masih sempat melihat satu sama lain? Oh, Masya Allah Pak Iman seperti ini ternyata. Enggak ada lagi kesempatan untuk melihat. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa maknanya ini adalah seorang di dunia sibuk beribadah tapi tidak ada hasil di akhirat. Kosong. Dia sibuk melakukan aktivitas ibadah, sedekah dan yang lainnya, haji setiap tahun, tapi nihil yang dia peroleh di akhirat. Kenapa? Mungkin karena dia ria, mungkin dia naik haji karena kepengen dipanggil Pak Haji, bukan tujuan lillah. Atau dia sholat mungkin, atau dia sebar sana sebar sini uang, ternyata ingin diangkat jadi anggota DPRD atau yang lainnya. Maka dia kelihatannya di dunia dia Masya Allah ibadahnya, tapi nihil hasilnya di akhirat. Nah, ini salah satu makna dari rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Jadi yang menjadi syahid dalam hadis ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada istri-istrinya, yaitu rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Jadi kalau seumpamanya bapak-bapak punya istri, dibangunkan, ayo sini saya ajarin dulu malam-malam. Kira-kira apa tanggapan istri? Mungkin akan ngomel-ngomel gitu. Saya ini ngantuk, ngapain dibangunin? Babu as-samari fil ilmi. Babu as-samar. Samar itu bergadang, ya, tidak tidur setelah isya. Demi apa? Demi menyampaikan ilmu. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ada hadis yang karoha membenci al-hadas ba'dal isya, berbicara setelah isya. Tapi kalau as-samar bergadang untuk ilmu atau untuk hal yang lainnya, ini dibolehkan. Sebagaimana hadis yang beliau akan sebutkan di sini. Haddatsana Sa'idu ibnu Ufairin qala haddatsani Al-Laitsu ibnu Sa'din qala haddatsani Abdurrahmani ibnu Khalid ibnu Musafirin an ibni Syihab. Ibnu Syihab yaitu Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim. An Salim maula ibnu Umar wa Abi Bakri ibnu Sulaimana ibni Abi Hasama anna Abdallahi ibn Umar qala shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a fi akhir hayatihi. Jadi kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya masih menyempatkan mengimami kami salat isya. Sementara kita tahu bersama bahwa di akhir-akhir hayat Rasulullah mengalami sakit yang sangat parah karena bekas racun yang diberikan oleh orang Yahudi, wanita Yahudi, dimasukkan ke dalam daging kambing itu, kemudian dimakan oleh Rasulullah, dan racun itu memberikan bekas, ya, menggerogoti tubuh Rasulullah sehingga dibawa sampai meninggal dunia. Falamma sallama, takala dia salam, qama faqala ara'aitakum lailatukum hadhihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu. Nah, jadi salat Isya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fi akhiril lail. Atau istilahnya apa namanya? Di sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Karena ini adalah waktu yang sangat afdol. Meskipun boleh di awal, tapi diakhirkan lebih afdol. Nah, di sini Rasulullah tatkala selesai salat Isya, beliau menyampaikan ilmu kepada sahabat, ara'aitakum, bagaimana menurut kalian tentang malam ini?
Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Karena sesungguhnya di penghujung atau di di penghujung, di situ diartikan apa? Penghujung atau di akhir? Di penghujung ya. Fa inna ra'sa mi'atin, karena sesungguhnya di penghujung 100 tahun, la yabqa mimman, tidak tersisa dari seorang pun di atas permukaan bumi ini. Maksudnya apa ini? Jika seseorang sudah mencapai umur 60 lebih, dan ini jarang sekali yang sampai 100 lebih, paling di bawah 100. Nah, paling di bawah 100, karena umur umat Nabi Muhammad itu hanya berkisar 60, 63 dan lebih sedikit. Nah, kalau lebih dari itu, ini adalah bonus dan ini jarang sekali, apalagi mencapai 90 dan seterusnya sampai 100, itu batasan terakhir 100. Kalau ada yang 140 atau 100 lebih, ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena di dalam hadis disebutkan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan makin bagus amalannya. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam itu tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Jika ada orang mengatakan saya ketemu Nabi Khidir di Grogot sana atau di Jawa sana, maka ini adalah kedustaan. Mungkin saja jin yang berpura-pura ngaku sebagai Nabi Khidir. Kalaupun ada Nabi Khidir hidup, maka la yahillu, tidak halal baginya kecuali dia mengikuti dakwanya Nabi Muhammad SAW. Karena tatkala Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, maka kata Rasulullah, "Wahai Umar, apakah engkau ragu terhadapku? Seandainya Nabi Musa hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikutiku." Demikian juga Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, tidak membawa ajaran baru, semua ikut sholat di belakang Imam Mahdi. Nah, di sini bukti yang menunjukkan bahwa Rasulullah menyampaikan ilmu, yaitu ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adamu ibnu Iyash. Qala haddatsana Syu'batu ibnu al-Hajjaj Abul Bistam. Qala haddatsana al-Hakam. Qala sami'tu Sa'id ibn Jubair an ibni Abbas Abdullah ibni Abbas. Qala bi'tu fi baiti khalati. Kata Abdullah bin Abbas, aku bermalam di rumah bibiku. Dalam bahasa Arab itu bibi dari bapak dan bibi dari ibu itu dibedakan. Kalau bibi dari bapak namanya amatun. Kalau bibi dari ibu namanya kholatun. Kalau paman namanya amun. Kalau paman dari ibu namanya kholun. Kholati Maimunah. Jadi Maimunahnya adalah bibinya. Ya, bibinya. Bibi dari apa? Bibi dari ibunya. Kalau bibi dari bapaknya bukan. Kenapa? Karena dia nanti bibinya juga Rasulullah kan? Karena berarti bersaudara dengan Al-Abbas. Al-Abbas kan saudara dengan Abdullah bapak Rasulullah SAW. Sehingga Maimunah tidak lantas dinikahi oleh Rasulullah karena dia mahram.
Akan tetapi Maimunah di sini bibinya Abdullah bin Abbas dari apa? Dari sisi ibunya. Maimunatu bintil Haris, zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata zaujun ini bisa digunakan untuk suami, bisa juga digunakan untuk istri. Tapi kalau kita di Indonesia banyakkan menggunakan kata zaujah untuk apa? Untuk istri. Wa kana an-nabiyyu indaha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya, di sisi Maimunah. Fi lailatiha, pada malam, ya, malam giliran Maimunah. Fa shallan nabiyyu al-isya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya. Berarti salat isyanya di sini Rasulullah di mana? Di rumah. Tidak di masjid. Afwan, ini di masjid ini. Tsumma jaa ila manzilihi. Kemudian dia datang ke rumahnya, rumah Rasulullah, yaitu kamar Maimunah. Fa shalla arba'a raka'atin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 4 rakaat. Nah, 4 rakaat di sini apakah 2 kali salam ataukah 1 kali salam, 2 kali tasyahud? Nah, ada yang pernah lihat menyaksikan sholat tarawih 4 rakaat enggak? Biasanya Muhammadiyah kan ya? 4 rakaat, tapi tiga witir. Ya kan, jadinya 11. Kaifiatnya bagaimana? Apakah seperti sholat duhur ataukah seperti sholat sunnah yang dia 1 tasyahud dan 1 kali salam? Yang dikerjakan Muhammadiyah apa biasanya? Iya. Nah, jadi kalau sekiranya dikiaskan kepada sholat duhur, maka nanti 2 tasyahud dan 1 salam. Kalau sekiranya dikiaskan kepada kepada sholat sunnah, maka nanti dia 1 tasyahud dan 1 salam. Ini maksudnya. Dan permasalahan ini dibahas panjang lebar oleh Ustadz Abdul Hakim Amir bin Abdad dalam bukan Masailul Jahiliyah, tapi apa kitabnya itu? Lupa saya namanya. Al-Masail jilid 4. Namanya Al-Masail. Beliau lebih condong mengkiaskan kepada tata cara sholat duhur. Kan di sini Aisyah dan yang lainnya, Maimunah tidak menjelaskan tata caranya, hanya menyebutkan jumlahnya, itu apa? 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Nah, kaifiatnya bagaimana? Tinggal dikiaskan. Mau dikiaskan kemana nih? Ke sholat duhur kah? Ataukah ke sholat sunnah? Kira-kira ada nggak sholat sunnah 2 tasyahud 1 salam? Nggak ada kan? Berarti kalau dikiaskan ke sholat sunnah 1 tasyahud dan 1 salam. Summa nama, kemudian dia tidur. Berarti dia sholat malam dulu, kemudian setelah tidur nanti sholat tahajud. Summa qoma, kemudian dia bangun lagi sholat malam, sholat tahajud. Summa qala namal gulayimu, anak kecil telah tertidur. Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas, karena dia masih kecil. Rasulullah meninggal dunia, Abdullah bin Abbas baru berumur 13 tahun. Au kalimatan tusyabbihuha, atau kalimat yang serupa yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas telah tertidur pulas. Tsumma qoma fakumtu an yasarihi, kemudian dia bangun sholat, lalu aku duduk atau berdiri di sisi kirinya. Faja'alani an yaminihi, lalu dia mengarahkanku ke arah kanannya. Fa shalla khamsa raka'atin tsumma shalla raka'ataini tsumma nama.
kemudian dia sholat 5 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Berarti berapa jumlahnya ini? 7. Tambah 4 sebelum tidur tadi jadinya apa? 11. Nah, summa nama, kemudian dia tidur. Nah, ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil tentang posisi makmum. Tak kala makmumnya 1 orang. Di mana posisinya? Di sebelah kanan. Dan jika makmumnya hanya 1, itu sudah dianggap berjamaah. Sudah dianggap apa? Berjamaah. Sebagaimana Rasulullah dan Abdullah bin Abbas ini. Timbul pertanyaan sekarang, apakah boleh sholat malam berjamaah? Nah, kira-kira boleh nggak Pak Toha? Hah? Kalau dimutlakan boleh, Rasulullah jarang gitu, hanya ini dalam bentuk pendidikan atau pengajaran. Nah, jadi sholat malam berjamaah itu hanya sholat taraweh. Hanya sholat taraweh. Adapun sholat tahajud dan sholat malam ini tidak dikerjakan secara berjamaah. Hanya saja di sini Rasulullah mengerjakan berjamaah ini mimba bitaklim. Hanya sekedar mengajarkan. Biasa Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang itu mimba bitaklim. Hanya sekedar mengajarkan. Contohnya apa? Pernah Rasulullah sholat duhur dan mengeraskan bacaan. Bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan, bacaan setelah Al-Fatihah pun dikeraskan. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah dalam Bukhari dan Muslim. Ini apa? Mimba bitaklim. Nah, demikian juga Rasulullah pernah zikir besar, membesarkan suara atau al-jahru bidzikri setelah sholat. Menjaharkan suara setelah sholat, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, mengatakan tidaklah kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah kecuali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini semua mimba bitaklim, sebagai apa? Sebagai bentuk pengajaran tentang zikir Rasulullah SAW. Sampai Imam Syafi'i menyebutkan bahwa zikir Nabi SAW menjaharkan itu mimba bitaklim, hanya sekedar apa? Pengajaran. Bukan rutin setiap selesai sholat subhanallah subhanallah disambah lagi apa? Berjamaah. Ini bid'atun dolalatun wa munkaratun. Nah, jadi bukan sunnah Rasulullah dan ajaran Rasulullah. Meskipun Al-Imam As-Suyuti membawakan 40 hadis lebih tentang judul bukunya adalah Natijatul Fikri Al-Jahru Bidzikri. Itu hasil pemikiran tentang bolehnya menjaharkan ketika berzikir setelah sholat. Nah, summa nama, kemudian dia tertidur lagi. Hatta sami'tu goti tohtuhu. Di situ diterjemahkan apa? Goti tohtuhu. Hah? Oh, iya, dengkuran, yaitu suara tak kala seseorang itu tidur terlahap atau nyenyak. Tsumma kharaja ila sholati, kemudian dia keluar untuk sholat, yaitu sholat apa? Sholat subuh. Jadi yang menjadi syahid dalam bab ini yaitu Rasulullah SAW mengajarkan Abdullah bin Abbas tata cara sholat malam, kemudian posisi makmum tak kala makmumnya sendiri. Ini bentuk pengajaran di malam hari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, Pak? Nah, di sini tidak disebutkan tentang kaifiatnya.
Abdullah bin Abbas hanya menyebutkan jumlahnya, yaitu 5. Sementara disebutkan dalam hadis yang lain bahwa sholat itu masna-masna, sholatul lail masna-masna, 2-2. Nah, witir boleh, namanya witir ganjil kan? Kalau sholat malam itu pasti apa? Syaf'un. Harus syaf'un, nggak boleh ganjil. Nah, kemungkinan di sini diarahkan kepada apa? Kepada sholat witir. Berarti apa? Sholat malamnya Rasulullah 6 rakaat, witirnya berapa? Witirnya 5 rakaat. Ini cara apa? Penggabungan hadis-hadis yang lainnya. Nah, yang namanya witir itu adalah ganjil. Yang namanya syaf'un itu genap. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. 6 genap dan ganjil. Nah, ada yang lain lagi? Ya. Itu sebelum tidur tadi kalau Rasulullah sholat itu berapa rakaat? Berarti 6 setelah tidur. 4 ya. 4 sebelum tidur, berarti ini sholat malam, berarti setelah tidur sholat tahajud. Namanya saja beda. Fatahajjad bihi nafilatal lak. Kalau sholat tahajud ini wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi umatnya. Jadi hikmah sholat malam adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Sehingga yang paling afdol bukan jumlah, tapi banyak. Banyak sehingga apa? Sehingga kita bisa menghidupkan. Taruhlah kita ngikutin 11 gitu ya. 11 kalau kita ikuti seperti Rasulullah, 11 satu rakaat surah Al-Baqarah, kemudian rakaat yang kedua surah An-Nisa. Kalau mau silahkan. Ini benar-benar hidup malamnya. Jangan 11 rakaat tapi kul semuanya. Ini 7 menit kan. Setelah itu ngobrol panjang lebar. Nah, ini hikmahnya hilang, enggak ada. Hikmah dari sholat tarawih, sholat malam, sholat tahajud. Nah, kalau sekiranya hanya bisa mampu 2-2 tapi dirutinkan, itu lebih utama. Tapi lebih utama lagi banyak tapi rutin, ya kan? 1 istri tapi istiqomah itu lebih bagus daripada 4 istri sedikit-sedikit cerai. Tapi lebih 4 tapi istiqomah gitu, bisa akur dan yang lainnya, itu lebih utama. Iya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.